So guys, this video was made because aku tuh penasaran ya. Waktu keramasan aku tuh mikir ini si sampo isinya apaan sih? Kok bisa dia tuh bikin rambut harum, terus ngebersihin kotoran yang ada di rambut kita. Yuk ikutin terus ya videonya. So, welcome back again on Mika Melinda Christina. Yeay. Nah, aku sudah pada penasaran kan apa aja isi sampo. Aku pakai sampo ini ya guys. Tadam. Nah, kalau teman-teman baca di belakang ini banyak banget bahan-bahan dia terbuat nih dari apa. Tapi tenang, nah di video ini tuh aku bakal ngebaginya menjadi 3 bagian. Jatuh lagi 3 bagian, yaitu yang pertama anti jelimet, kedua semi jelimet, dan yang ketiga this is so jelimet. Jadi teman-teman bisa pilih bagian mana yang teman-teman suka. Kalau mau nonton semuanya dari awal sampai akhir boleh juga, mana tahu bisa menambah pengetahuan kalian. Oke ya, ikutin terus. Yang pertama kita akan mulai dari tim, dari sisi, dari kubu, dari apa lagi ya, pokoknya dari bagian yang anti jelimet. Jadi penjelasan ini tuh bakal singkat sehingga teman-teman mudah untuk mengerti. Jadi pada intinya si shampoo ini, tadam, ya, dia itu punya dari 20 bahan yang dipakai, ada 7 intinya. Nah yang pertama adalah moisturizer atau yang kerjanya melembabkan. Dan yang kedua ada namanya surfaktan yang kemudian mengurangi minyak di rambut kita. Ketiga ada foaming agent. Foaming itu artinya busa, jadi ya waktu shampooan kan berbusa kan ya guys ya. Dan yang keempat ada bahan yang mengatur pH di rambut kita supaya nggak keasaman, nggak kebasahan, jadi pas. Nah untuk berapa pH-nya masuk ke tim semi jelimet ya. Dan yang kelima itu dia memiliki pengharum, jadi supaya shampoo-nya harum ya. Kalau nggak ada pengharum nanti walaupun rambutnya bersih nggak dikirain keramas dong. Dan yang keenam ada bahan-bahan yang mencegah tumbuhnya bakteri dan jamur di rambut kita. Sedangkan yang ketujuh adalah kandungan bahan untuk memelihara rambut seperti kekuatan rambut, untuk menebalkan. Ya intinya conditioning itu memelihara. Sekarang kita akan masuk ke tim yang kedua, yaitu tim semi jelimet. Jadi tim ini cocok buat kalian yang penasaran bahan-bahan apa aja dari fungsi yang udah disebutkan di sesi pertama tadi. Yuk, ikutin terus. Sebelum masuk ke tim semi jelimet ya teman-teman, jangan lupa dicek dulu tombol subscribe Anda, apakah kalian sudah subscribe atau belum. Kalau belum, please help me ya, so I can reach 1000 subscribers. So guys, in this shampoo itu ya ada 20 bahan kimia yang digunakan. Nah apa aja? Ini dia. Jadi guys, dari 20 bahan itu sesuai dengan yang di anti jelimet kan ada fungsi yang pertama itu sebagai moisturizer. Nah jadi 20 bahan itu ada 2 bahan yang berfungsi sebagai moisturizer atau pelembab. Sedangkan yang berfungsi sebagai surfaktan atau yang bisa mengikat minyak supaya ke bawah dengan air itu juga ada 2 bahan guys. Ini dia. Dan sifat bahan yang ketiga itu ada si foaming agent atau yang ngebuat si shampoo ini tuh bisa berbusa ketika dipakai di kepala kita. Jadi ada 3 dari 20 bahan itu. Dan fungsi bahan yang keempat itu adalah pengaturan pH. Nah, supaya rambut kita itu tetap shining, shimmering, splendid. Nah, berapa pH-nya? 5,5. Dan dari 20 bahan itu ada 2 bahan yang bisa mengatur pH rambut kita. Dan yang kelima itu sebenarnya ada parfum yang fungsinya mengharumkan rambut kita ketika kita memakai sampo tersebut. Tapi di ingredients ini cuma dituliskan satu doang, yaitu fragrance. Nah isinya mungkin aku kurang tahu fragrance yang digunakan itu apa aja. Sedangkan fungsi bahan yang keenam itu ada bahan-bahan yang digunakan untuk mencegah timbulnya bakteri dan jamur yang ada di rambut kita. Teman-teman tahu kan ketombe itu pernah ada yang bilang kalau jamur yang tumbuh di rambut kita. Nah dia kerjanya sebagai itu tuh. Apa aja? Ada 3 bahannya.
Dan yang ketujuh, nah bahan-bahan ini tuh beberapa memiliki sifat untuk memelihara rambut kita. Pemelihara itu seperti kekuatan akar rambut, menebalkan rambut kita, terus ngebuat rambut kita jadi gampang dibersihkan. Nah itu masuk ke dalam bagian conditioning atau yang memelihara rambut. Nah dalam 20 bahan itu ada 6 bahan yang digunakan. Tada! Dan teman-teman jangan lupa juga ya, di dalam shampoo itu kan ada tulisannya water. Nah water itu air yang berfungsi sebagai pelarut. Kalau nggak dicampurin air ya shampoo kita jadi padat dong, jadi serbuk, jadi susah dipakai. Ya bagian semi jelimet sampai sini dulu. Tapi kalau masih penasaran ya lanjut ya guys ke This is Jelimet sesi. Selamat datang kepada para penonton yang hobi sekali dengan penjelasan yang jelimet. Saya sebenarnya juga mempersiapkan ini agak sedikit jelimet, tapi demi kalian ya udah nggak apa-apa. Selamat menikmati ya guys. Si This is Jelimet ini bakal disediain satu-satu bahan itu berdasarkan sumber tertentu. Begitu pula beberapa ada struktur kimianya. Jadi buat kalian yang hobi banget cari tahu cocok ya guys. Oke, dari 20 bahan ini kita bakal mulai bahas satu-satu sesuai dengan urutannya ya teman-teman. Yuk diikutin terus. Nah, inti kegunaan dari bahan ini terdapat pada kalimat pertama. SLS is the agent in many shampoos that causes dead foaming. Artinya ya busai guys. Sedangkan fungsi bahan ini mirip dengan bahan sebelumnya, yaitu sebagai foaming agent yang kalian bisa temukan pada kalimat kedua, effective foaming agent. Next adalah sodium chloride yang berfungsi sebagai penebal rambut, tapi di referensi ini disebutkan dia juga bisa menyebabkan gatal pada kepala kita. Selanjutnya ada cocamidopropylbetaine yang berfungsi sebagai surfaktan, itu bisa kalian temukan pada kalimat kedua. Glikol distearat ini berfungsi sebagai moisturizer atau yang melembabkan. Kalian bisa menemukannya pada kata terakhir di kalimat terakhir. Kemudian ada bahan asam yang ditambahkan, yaitu ada sodium citrat dan citric acid yang menjaga ya keasaman rambut kita. Supaya apa? Supaya rambut kita tetap halus, permukaan rambutnya juga licin ya, intinya menjaga rambut kita tetap bagus guys. Cocamidea itu berfungsi sebagai foaming agent atau yang buat busa. Kalian bisa temukan pada kalimat kedua, and is used as foaming agent in bath products. Selanjutnya ada sodium silane sulfonat yang berfungsi sebagai surfaktan. Kalian bisa temukan langsung pada kalimat pertama di foto ini guys. Dan bahan guar bla 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 ini berfungsi sebagai conditioning yang merawat rambut kita. Nah itu pada kalimat kedua. Selanjutnya ada bahan dimetikon yang berfungsi untuk memelihara rambut. Dia melapisi rambut sehingga terlihat shining dan kotorannya nggak mudah nempel di rambut kita. Sodium benzoat berfungsi untuk menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri. Terdapat pada kalimat terakhir di paragraf ini, yaitu inhibiting the growth of fungus and bla bla bla. Next ada tetrasodium EDTA yang membantu kita itu lebih gampang untuk ngebersihin rambut kita. Terdapat pada kalimat pertama di paragraf ini. Sodium etilen diamidisuksinat berfungsi untuk menjaga kesehatan rambut kita dan kekuatan. Terdapat pada kalimat terakhir dalam paragraf ini. And next ada panthenol. Nah teman-teman tulisannya mirip kan ya sama brandnya. Nah mungkin ini kali yang mendasari. Nah ini berfungsi sebagai moisturizer atau yang melembabkan rambut. Terdapat pada kalimat terakhir, panthenol is used as moisturizer and to improve bla bla bla. Panthenol ethyl ether itu berfungsi untuk melembutkan rambut kita, yaitu dalam memelihara. Nah itu terdapat pada kalimat terakhir di foto ini. Next ada methylchloroisothiazolinone, itu berfungsi untuk mencegah adanya bakteri dan fungi pada rambut kita. Terdapat pada kalimat pertama di foto ini. Methylisothiazolinone mirip dengan yang sebelumnya, yaitu untuk mencegah adanya bakteri dan fungi pada rambut kita. Fungi itu jamur ya guys. Oke guys, thank you sudah menonton sampai di sini. Semoga penjelasan ini bisa
bisa bermanfaat, bisa menjawab rasa penasaran kalian. Kalau kalian punya pertanyaan boleh kok isi kolom komentar di bawah dan aku nggak jawab, nggak ada yang jawab. Atau kalian misalnya penasaran tentang sesuatu boleh komen juga di bawah. Mika, aku penasaran nih tentang ini, tolong dong bantu jelasin. Nanti aku bakal berusaha menjelaskan rasa penasaran kalian. Thank you, jangan lupa untuk subscribe, like, and share this video so we can spread the knowledge to everyone. Thank you.